Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum Newton. Nah, ternyata gaya ini ada kaitannya dengan hukum Newton. Nah, ini merupakan salah satu hukum yang baru baru kalian pahami, baru kalian akan pelajari di kelas 8. Ternyata hukum Newton ini ada 3. Yang pertama itu ada hukum Newton. Ada hukum Newton yang pertama. Hukum Newton pertama itu berisi tentang sifat kelembaman atau disebut dengan inersia. Nah, apa isinya? Bentar. Isinya adalah isi hukum Newton pertama adalah jika resultan gaya itu bernilai 0, misalnya bendanya diem, ada benda yang diam, maka benda akan diam. Artinya apa? Jadi mejanya itu didiemin aja udah, nggak dikasih gaya, nggak ditarik, nggak didorong, maka bendanya itu akan terus tetap diam atau bergerak konstan. Misalnya ketika kamu membawa motor dengan kecepatan 50 km per jam, nggak kamu gas, nggak kamu tambahin gasnya, nggak kamu rem, maka dia akan terus bergerak di kecepatan 50 km per jam. Itu yang disebut dengan hukum Newton yang pertama. Paham sampai sini ya? Oke, next. Mengenai hukum Newton yang kedua. Hukum Newton 2 itu berbunyi percepatan akan berbanding lurus dengan gaya, sedangkan akan berbanding terbalik dengan massa. Nah, percepatan yang kita tahu tuh tadi apa simbolnya? Percepatan itu adalah A, berbanding lurus, artinya dia sama dengan berbanding lurus dengan gaya. Gaya itu apa? Gaya itu F. Kemudian berbanding terbalik dengan massa. Kalau berbanding terbalik artinya nih di bawahnya F per massanya adalah M. Di sini berarti kita dapat rumus baru. Berarti A sama dengan F per M. F itu adalah gaya, satuannya Newton. Kemudian M itu adalah massa, satuannya adalah kilogram. Nah, A itu apa? A itu percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Oke, selanjutnya tadi kita punya persamaan A sama dengan F per M. Contoh soalnya, kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, sebuah benda bermassa 10 kg. Ada clue yang pertama, dia memiliki massa 10 kg dan diberi gaya sebesar 20 Newton. Tentukan percepatannya. Langsung kalau kita udah dapat kayak gini, kita langsung tahu apa yang diketahui pertama kali. Yang diketahui massanya, massa itu M, massanya sama dengan 10 kg. Kemudian gayanya sama dengan 20 Newton. Yang ditanya adalah A. Berarti A sama dengan F per M. F-nya adalah 20 Newton, M-nya sama dengan 10 kg. Berarti dibagi sama dengan 2 Newton per kilogram. Sampai sini paham ya? Oke, nanti Ibu akan berikan contoh yang kedua. Ibu punya 2 contoh soal. Yang pertama lihat di sini. Ada sebuah benda berbobot 10 kg. Ditarik ke arah kanan 15 Newton, ditarik ke arah kiri 5 Newton. Yang disuruh cari percepatannya. Gimana cara nyari percepatannya? A sama dengan F dibagi F per M. Tapi kita tahu F-nya nggak? F-nya ada berapa? M-nya berapa? F-nya ada 15 sama 5. Berarti kita jumlahkan dulu. Nah, 15 Newton dikurang atau ditambah? Dikurang atau ditambah 5? Harus dikurang 5. Kenapa dikurang? Karena dia berbeda, berlawanan arah, yang satu kanan, yang satu ke kiri. Dibagi M. M-nya berapa? Massanya 10 kg. Berarti F-nya adalah 10. Berarti F-nya 10 Newton, totalnya dibagi 10 kg. Berarti nilainya adalah 1 Newton per kilogram. Nah, ini contoh soal yang pertama. Yang kedua, Ibu bikin lebih kompleks lagi tuh.
Ada massa, ada benda seberat 5 kg dengan gaya 30, 20 dan ke arah kirinya 10. Gimana? Pertama kan kita harus cari resultan gayanya dulu ya. Ya kan? Resultan gayanya di jumlah yang searah berarti 30 Newton ditambah 20 Newton. Kemudian dikurangi yang berbeda arah. Dikurangi berapa? Dikurangi 10 Newton. Berarti berapa? 30 tambah 20, 50 dikurang 10, sisa 40 Newton. Baru kita masukin ke rumus yang A, sama dengan sigma F dibagi M. Sigma F-nya berapa? 40 Newton dibagi M-nya berapa? M-nya berapa? 5 kilogram. Berarti 40 dibagi 5 adalah 8 Newton per kilogram. Sampai sini paham? Oke, next kita masuk ke hukum Newton 3. Nah, hukum Newton 3 itu berisi tentang F aksi sama dengan minus F reaksi. Artinya adalah akan selalu ada gaya aksi dan reaksi. Maksudnya adalah ketika benda diberikan suatu gaya, maka benda itu juga akan memberikan gaya kepada si pemberi gaya. Contohnya misalnya gini deh, biar gampang. Misalnya ada sayap burung ya. Nih ada sayap burung. Set. Ketika burung itu mengepak, ini yang disebut dengan gaya aksi, mengepak ke atas. Nah, reaksinya itu adalah ketika sayap burungnya itu bergerak ke arah bawah. Jadi ada gaya antara gaya aksi dengan gaya reaksi. Ketika burung itu mengangkat sayapnya, itu yang disebut dengan gaya aksi. Nah, reaksinya adalah ketika sayap burung itu mengepakkan sayapnya ke bawah. Jadi ada gerakan ke atas dan ke bawah. Kalau ke atas disebut dengan gaya aksi, ke bawahnya disebut dengan gaya reaksi. Paham ya sampai sini? Nah, maka dengan selesainya pembahasan Ibu mengenai hukum Newton 3, berarti selesai juga materi kita mengenai sistem gerak benda. Kalau kita review, kita ingat-ingat dari awal, maka sudah berapa rumus yang kita punya?